Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah Mas Wahyu sehat walafiat. Oke, sahabat Jaim juga sehat ya. Mudah-mudahan di hari yang berbahagia ini kita diberi kesehatan selalu. Dan alhamdulillah kita udah punya tempat baru nih Buya. Ya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kedepannya kita sudah ada di tempat yang baru ya, agak keren sedikit lah Buya. Suasananya juga baru ya. Iya benar sekali Buya. Buya, hari ini kita mau bahas topik apa nih Buya? Menurut Buya, menurut yang lagi tren atau yang lagi viral ya kan, menurut sudut pandang konsepnya hukumnya Islam. Ya, begini Mas Wahyu, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu ada orang itu yang sifatnya suka berlebihan. Ya, misalkan omongannya berlebihan, gayanya berlebihan, mau membenci seseorang terlalu berlebihan, cinta seseorang juga begitu. Jadi ini yang sering kita lihat ya, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Itu yang sering kita lihat. Bagaimana menurut Mas Wahyu? Wah, menarik juga sih Buya ya. Jadi lebih arahnya bahasanya itu di atas jangan, di bawah juga jangan, jadi di tengah-tengah gitu ya Buya ya. Iya. Jadi tidak boleh berlebihan, mungkin bahasanya seperti itu ya Buya ya. Iya, sederhana saja. Sederhana aja. Oke, siap. Jadi sahabat Jaim, hari ini kita sama Buya mau bahas tentang kesederhanaan dalam konsep hukumnya Islam itu seperti apa. Mungkin pertanyaan sederhana dulu ya Buya ya. Iya. Dari saya adalah sederhana ini kan dalam arti konsep itu secara literaturnya juga adalah bahwa orang dilihat sederhana itu kan dari sudut sisi ekonomi ya Buya. Iya, kebanyakan begitu. Nah, kalau secara hukumnya Islam itu seperti apa kesederhanaan ini? Iya. Kalau sederhana itu dalam konsep Islam itu lebih mengarah kepada adil. Apa itu adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan porsinya. Ya, jadi sederhana itu tidak selalu dikaitkan dengan ekonomi. Kalau dikaitkan dengan ekonomi, banyak orang yang salah dalam menanggapi sederhana. Katanya kita mesti hidup sederhana, hidup prihatin, bersusah dulu. Tidak mesti begitu. Kita kaya pun bisa sederhana, orang miskin pun bisa menyederhanakan. Dalam arti kata meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang sederhana. Karena kan kita berawalan berkonsep itu bahwa sederhana ini kan karena kita berpikir orang dengan pendapatan 11 miliar, ya kan? Iya. Nggak mungkin hidup sederhananya dengan orang berpendapatan itu kan UMR. Iya. Nah ini kan sederhana yang selama ini yang kita konsep di mindsetnya kita kan gitu Bu ya. Artinya bahwa tidak tentu juga orang bersederhana itu dalam bentuk ekonomi juga gitu ya. Iya, benar Mas Wahyu. Jadi dari pertanyaan Mas Wahyu tadi itu menunjukkan kalau kita bicara sederhana itu lebih dominan kepada ekonomi. Sebenarnya tidak. Ya, sederhana dalam hal ini artinya kata Rasulullah, khairul umuri awsatuha in qallah. Oke. Sebaik-baik pekerjaan itu sebaiknya yang pertengahan saja, termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Jadi ibadah kalau berlebihan pun juga kurang juga bagus. Tidak bagus. Ibadah berlebihan tidak bagus. Satu contoh nih. Contohnya gimana Bu ya? Rasulullah, Siti Aisyah pernah ditanya Bunda Aisyah, seperti apa ibadah malamnya Rasulullah? Apa kata Bunda Aisyah? Rasulullah itu kalau sholat malamnya sampai kaki beliau bengkak. Iya. Jadi untuk ukuran Rasulullah itu sudah sederhana. Apakah kita harus seperti beliau juga sholat malam sampai bengkak kaki kita? Nggak mesti juga dong. Tapi memang sekarang banyak orang yang bengkak kakinya Mas Wahyu. Tapi bukan karena sholat malam. Karena apa dulu ya? Karena asam urat. Karena rematik. Iya. Jadi begini, ada suatu konsep di dalam surah Al-Baqarah ayat 216.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum." Bisa jadi kamu membenci sesuatu itu, tetapi di balik sesuatu itu kamu suka. Artinya yang kamu benci itu di baliknya ada manfaat buat kamu. Maka jangan membenci itu, jangan terlalu benci. Sederhana saja. Ya. Tidak menyukai sesuatu itu jangan berlebihan. Oke. Ya. Tidak menyukai seseorang jangan terlalu berlebihan. Bisa jadi suatu saat kita butuh dia. Dia akan membantu kita. Kayak lagu dong Bu ya. Iya kayak benci tapi rindu jua. benar. Oh gitu ya. Ya. Orang bikin nyanyi itu kan karena kehidupan sehari-hari. Iya. Begitu juga mencintai Mas Wahyu. Mencintai itu juga sederhana saja, jangan berlebihan. Karena terlalu cinta dengan jabatan kita menghalalkan segala cara. Itu akibatnya kalau terlalu mencintai. Terlalu mencintai anak, maka diperturutkan apa yang dia mau. Akhirnya anak itu jadi bebal. Apalagi ya, terlalu mencintai harta, akhirnya kita jadi korban harta. Jadi kalau kita sederhana aja, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan berlebih-lebihan, itu yang sederhana. Jadi sederhana itu konsepnya memang dari semua bahasanya apa ya, dari semua lini ya, dari semua tingkah laku, dari ibadah, dari perbuatan. Secara konsep Islam itu semua terukur ya. Terukur, ada porsinya. Ada porsinya. Gitu. Jadi ibadah berlebihan juga kurang bagus. Kurang bagus. Ya. Jadi memang ada hadis yang mengatakan i'mal di dunya ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Berbuatlah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Kalau hadisnya sampai di sini berarti berat dunia dong. Iya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Berbuat juga kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Berarti ada penyeimbang. Iya. Jadi sederhana itu seimbang. Apabila terjadi sesuatu yang tidak seimbang sama diri kita, di situ timbul masalah. Contoh, kita perlu gula kan, tubuh kita perlu gula. Ya. Tapi kalau gulanya berlebihan di tubuh kita gimana jadinya? Sakit gula kan? Iya, benar. Kita butuh kolesterol, tapi kolesterol itu ada yang jahat. Kalau kita berlebihan kolesterol, jadi kolesterol kita tinggi. Jadi apapun yang berlebihan di tubuh kita melebihi porsinya, di situ timbul masalah. Begitu juga dalam menjalankan agama ini, kalau terlalu berlebih-lebihan, itu akibatnya juga tidak baik, timbul masalah. Gitu. Itu dalam ibadah ya. Tapi boleh nggak gini misalnya Bu ya, misalnya, wah, ya udah nih, udah berbuat dosa nih ya kan, berbuat dosa, ya biar seimbang nih sama pahalanya gitu, boleh? Bukan begitu juga artinya. Oh kan Bu ya, iya kan takutnya cara berpikir, yang penting seimbang nih, sederhana ya kan, jadi dosa ya iya, ngejar pahala ya iya juga kan gitu. Ya begini, jadi ada ayat yang mengatakan surat Al-Qasas kalau nggak salah itu ya. Iya. Ayat 77 Allah SWT berfirman wa bataghi fima atakallah darul akhirah. Kamu manfaatkan, kamu gunakan fasilitas yang ada di dunia ini, apapun itu, kesehatan, waktu luang, kekayaan, sehatmu, hidupmu, semuanya kamu gunakan untuk kebahagiaanmu di akhirat. Itu masih koma Mas Wahyu. Lanjutan ayat masih ada. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ini bentuk keseimbangan. Latan saja artinya apa? Apa tuh? Oh, jolali. Jangan lupa. Tong hilap. Iya. Jangan lupa. Itu bahasa Minangnya ya. Artinya kamu kejar akhirat, dunia jangan kamu lupakan. Karena kamu adalah manusia, bukan malaikat. Ya, kejar akhirat, maka dunia akan ikut. Tapi ingat, ketika kamu mendahulukan dunia, akhirat sering tertinggal. Itu konsepnya di dalam agama kita. Kemudian ada lagi, dulu kita pernah bicarakan masalah mizan, masalah timbangan. Tapi tadi menurut Mas Wahyu, bagaimana kalau orang berpikir biar seimbang, saya kerjakan dosa dulu banyak-banyak, habis itu saya kerjakan pahala. Keseimbang di sana adalah keseimbangan yang salah. Ya, karena nanti di akhirat akhirnya seluruh amal kita yang ada di dalam catatan amal itu akan ditimbang. Dan yang akan masuk surga tanpa masuk ke neraka dulu adalah orang yang berat timbangan kebaikannya. Berarti tidak seimbang dong, harus lebih berat. Oke. Harus lebih berat begitu.
Oh ya, ya kan karena kadang-kadang kan kalau orang awam kan suka memplesetkan sesuatu tuh kan. Iya. Wah jadi kemarin kalau misalnya seimbang ya udah dosa sama pahala udah sama aja dah yang penting. Karena konsep sederhana tadi itu. Iya. Saya pernah baca di ini juga ya Bu ya. Jadi kalau menurut Imam Junaid Al-Baghdadi itu ya salah satu sufi ya, mungkin yang sufi yang terkenal juga, bahwa kalau sederhana itu larinya ke juhud juga. Nah maksud juhud ini apa ya Bu ya? Oh gitu. Jadi zuhud ini adalah sebuah upaya agar kita ini tidak terlalu tergantung dengan dunia, bukan meninggalkan dunia. Tidak terlalu tergantung dengan kehidupan dunia, sehingga akibatnya kita melupakan akhirat. Jadi sederhana di sini maksudnya tetap lebihkan akhirat, tapi jangan tinggalkan dunia, itu konsepnya. Nah, jadi zuhud itu lebih mementingkan akhirat dengan tidak meninggalkan dunia. Oh, jadi tetap kita ngejar akhirat, ya kan? Tapi dengan tidak tetap meninggalkan duniawinya. Iya benar. Oh, oke. Nah, ini Bu ya, akhir-akhir ini kan kemarin mungkin ya kita mendengar berita yang di viral ya. Ya mungkin kita nggak usah sebut nama lah, salah satu anggota DPR gitu kan. Iya. Rumahnya dijarah Bu ya. Oke, dijarah. Nah, saya kebayang tuh dia hartanya berlimpah sampai dia punya mainan Iron Man itu ratusan juta ya. Hampir berapa M ya. Terus punya jam tuh sampai harga 11 M. Tapi di lingkungan sekitarnya dia itu miskin. Nah, apakah ini sederhana? Nah itu yang tadi yang saya di awal saya ngomong adalah bahwa pendapatan dia ini banyak, ya kan? Karena kan berpikirnya gini, ya udah saya mau sederhana, ya sederhana saya adalah seperti ini, gitu kan? Artinya apa? Sederhana saya seperti ini, ya pendapatan saya 11 M, nggak mungkin kan saya harus bersederhana, ya dengan apa namanya dengan pendapatan yang WMR. Nah ini menurut konsep Islam ini seperti apa Bu ya? Kalau hal seperti ini? Ya baik, yang pertama dulu tentang harta, karena harta ini adalah salah satu yang akan ditanya nanti ketika kita dibangkit, ya pada hari berbangkit kita belum bisa melangkah menuju padang mahsyar sebelum ditanya 4 perkara. Apa itu? Umur, kemana digunakan? Tubuh, kemana digunakan? Ilmu, kemana digunakan? Nah ini yang satu lagi, harta. Kalau harta itu 2 pertanyaannya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu dapatkan? Kemana kamu belanjakan? Sekarang dia punya gaji misalkan 3 juta sehari. Gaji yang dia dapat itu dapatnya dari mana? Kalau gaji ya jelas gaji. Ya. Nah, ada nggak hal-hal yang lain yang nggak jelas halal dan haramnya yang masuk kepada syubhat? Ya, apalagi yang haram. Nah, itu nanti akan ditanya, dari mana kamu dapatkan? Setelah itu, taruhlah sumbernya halal semuanya, gaji semuanya, yang jelas. Tetapi menggunakannya kemana setelah itu? Padahal ayat menyuruh kita, wa anfiqu mimma razaqakumullah. Infakkan, belanjakan sebagian dari rezeki yang Allah titipkan kepadamu, bukan Allah berikan ya, Allah titipkan kepadamu, ya, kepada orang-orang yang berhak. Kan ada orang-orang yang berhak. Orang yang tidak menitipkan hartanya kepada orang yang berhak itu termasuk orang yang mendustakan agama. Oh, termasuk orang pendusta agama. Iya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa orang yang mendustakan agama? Ya, orang-orang yang tidak memperdulikan anak yatim, orang yang tidak memperdulikan fakir miskin. Kita kaya raya nih, di sekeliling kita orang miskin. Kita nggak peduli, berarti kita pembohong. Kita dianggap orang yang mendustakan agama dan mendustakan adanya hari kemudian. Ad-din itu juga berarti hari kemudian. Seolah-olah dia tidak akan mati, seolah dia akan hidup selama-lamanya, sehingga dia tidak memperdulikan tetangganya. Padahal kita disuruh untuk berbuat kepada zawil purba, berbuat baik kepada orang yang paling dekat dengan kita. Ya, kedekatan di sini termasuk dekat rumah, termasuk kedekatan keluarga, termasuk kedekatan kolega. Jadi ketika kita kaya sendiri, oke lah, saya kaya tapi hidup saya sederhana. Yang sekitar kita gimana?
karena nggak kita pedulikan. Jadi orang yang terbaik itu adalah orang yang peduli dengan lingkungannya. Ya. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kamu akan menjadi umat yang terbaik apabila kamu memikirkan annas, manusia. Bukan hanya memikirkan diri sendiri. Maka ada hubungan namanya hablum minallah, hablum minan nas. Dua-duanya ini mesti seimbang. Jangan hanya hubungan dengan Allah, sholat, puasa, haji, umrah, tetapi dengan manusia nggak mau bersapa, nggak mau saling berbagi, nggak peduli. Apa artinya kita beragama kalau sampai orang lain tidak bisa kita bantu dengan kekayaan kita? Jadi tetap ya bahasanya kalau ya gua harta gua banyak ya kan hampir em-eman ya konsep gua sederhana ya sederhananya gua juga tetap jatuhnya salah ya. Salah. Ya. Karena Islam mengajarkan ibadah sosial, bukan hanya ibadah pribadi ya. Ya. Kalau sholat itu ibadah pribadi, ibadah sosial apa? Infak, zakat, hadiah, hibah, itu ibadah sosial itu. Maka nggak ada artinya hubungan dengan Allah kalau tidak pedulikan hubungan dengan manusia. Makanya ketika kita bersalah kepada manusia, Allah belum akan ampuni. Sebelum kita zero to zero dengan manusia. Kalau salah kepada Allah gampang, cukup istighfar, minta ampun, bertaubat. Tapi kalau salahnya ke manusia, Panjang ceritanya. harus selesaikan dulu. Saya punya hutang sama Mas Wahyu, selesaikan dulu. Kalau nggak diselesaikan di dunia, nanti Dipertanyakan ya. diselesaikan di akhirat. Bisa nuntut balik ya. Bisa, Mas Wahyu nuntut sama saya. Baik itu hutang berupa uang maupun hutang mulut. Hutang mulut apa? Cercaan, hinaan, kebohongan, ghibah, fitnah. Itu kan hutang mulut itu. Itu dipertanyakan juga Bu ya. Benar, dulu kan pernah kita bahas ada namanya orang yang bangkrut, masih ingat? Iya benar. Nah, kenapa seseorang bangkrut di akhirat? Karena dia selama di atas dunia banyak melakukan kesalahan sosial, bukan kesalahan dengan Allah ya, kesalahan dengan sosial. Orang yang dia umpat, yang dia lecehkan, Yang dia gibahi. yang dia ghibah, yang difitnah, yang dimanipulasi, yang direkayasa tanahnya dan sebagainya. Dan itu akan menghabiskan pahala ibadah-ibadahnya. Dia haji ke Mekah, tapi pahala hajinya buat orang lain, buat orang yang dia gibahi. Oh ya episode pertama sih ya. Artinya nanti pahalanya itu balik lagi yang digibahin ya. Iya benar. Kita yang capek-capek ke Mekah, orang lain yang menikmati. Yang terima ya. Jadi begini Mas Ayu, kita jangan hanya fokus kepada fadhailul amal. Fadhailul amal itu apa? Keutamaan beramal. Tapi kita juga pelajari yang menguras amal. Yang menguras amal ya. Ya. Orang yang hanya memikirkan penambahan amal tanpa memperhatikan apa yang menguras amal, nanti dia kira bangkrut. Jadi harus hati-hati juga. Hati-hati. Apa yang menguras amal? Ghibah. Ya, gibah ya. Kemudian hasad, iri, dengki, SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu menguras pahala kita. Nah ini Bu ya. Misalnya misal Bu ya. Iya. Saya ini suami istri nih, misalnya saya suami istri. Terus kita agak melenceng sedikit nih Bu ya, biar gak salah paham ya. Iya. Nah terus kita ngomongin orang nih tetangga. Nah ini ngomongin suami istri. Bunda itu kok bapak itu kerjaannya seperti ini gitu kan. Kok tapi kaya, apakah dia istilahnya ngepet, apa istilahnya dia punya sesuatu. Nah itu walaupun ini suami istri itu tetap dicap gibah atau bukan Bu ya? Benar. Walaupun suami istri. Walaupun suami istri. Walaupun ayah anak. Ada pengecualian. Ada ghibah yang dikecualikan. Iya. Ghibah dalam arti kata ingin menjadikan itu pelajaran. Contoh. Oke. Ya. Di dalam Al-Quran ada nggak ghibah? Ada. Banyak ghibah dalam Al-Quran. Menceritakan kejelekan Fir'aun. Iya. Kejelekan Namrud. Menceritakan kejelekan Nabi Lut, Nabi Nuh. Ya. Tetapi di situ ada pelajaran kan? Bukan maksud kita menjelek-jelekkan dia, tidak, tapi mengasih pelajaran. Al-Quran ngasih pelajaran ke kita. Jangan seperti Fir'aun, jangan seperti Namrud. Biar nggak dicontoh. Biar nggak dicontoh. Kita ke istri juga begitu. Kamu jangan kayak istri Syanu. Ke anak juga begitu. Kamu jangan kayak anak Syanu. Mana kenapa dia begini dan begitu. Itu ghibah yang dikecualikan. Ada lagi ghibah yang dikecualikan di pengadilan.
Oke. Ada saksi kan? Mm-mm. Dalam sebuah perkara ada saksi. Bagaimana kalau saksi nggak boleh bergibah? Nggak boleh menceritakan kronologis peristiwa? Ya nggak jelas dong kasusnya. Itu gibah yang dibolehkan. Tapi kok yang nggak dicontohkan itu tetap mengurangi pahalanya sendiri ya. Iya, jadi itu kan Walaupun suami istri gitu ya. benar. Kan nggak tahu orang lain tuh maksudnya kan biasanya kalau gibah tuh kan ya antara ya kita ibu-ibu arisan apa bapak-bapak yang nongkrong ya kan gibahin orang. Iya. Tapi suami istri pun itu termasuk gibah juga. Termasuk gibah kalau bukan untuk sebagai nasihat. Nasihat. Contoh, Masya Allah. ada namanya di zaman Rasulullah Ummu Salamah. Ummu Salamah ini menyampaikan kejelekan suaminya kepada Rasulullah. Apa yang dia sampaikan? Suamiku pelit ya Rasulullah. Ya. Bolehkah aku mengambil harta suamiku untuk membeli bahan makanan pokok? Berarti tadi dia bergibah kan? Dia ceritakan kejelekan suaminya kepada Rasulullah. Nah, dalam rangka meminta nasihat pun boleh. Itu kan meminta nasihat ya. Oh, dalam bentuk nasihat pun boleh. Iya. Meminta nasihat, memberi nasihat, mengambil pelajaran, memberi pelajaran boleh. Gibah yang dibolehkan, tapi tentu tetap jaga juga etika kita supaya yang mendengarkan itu tidak punya pemahaman ini kita lagi bergibah, bukan, tapi kita mengambil pelajaran. Tapi kalau sakit hati yang digibah gimana Bu ya? Ya namanya gibah, mana tahu dia gibah, Oh, dia nggak iya. tahu. Jadi itu pun termasuk di lingkupnya sederhana juga ya. Artinya bahwa secara ucapan, secara tingkah laku, secara mata itu sederhana juga bisa nggak Bu ya? Ada ayat yang mengatakan bahwasanya tundukkan pandangan. Ya. Apabila bertemu laki-laki perempuan tundukkan pandangan. Itu bentuk kesederhanaan. Bukan tutup matamu, bukan, tapi tundukkan pandangan. Jalan tetap kelihatan, tapi kita nggak natap cewek itu. Menatap dengan terlihat kan berbeda. Nah, jadi ini bentuk kesederhanaan juga. Jadi menghindari apa juga termasuk sederhana. Jadi seluruh badan ini pun harus semuanya bersikap sederhana menurut konsepnya Islam. Benar sekali. Dalam berjalan pun mesti sederhana. Nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Nggak terlalu lenggak-lenggok gitu ya. Itu dilenggak-lenggokkan. Ya, kayak Luqman menasihati anaknya. Waqsid fi masyika. Sederhanalah kamu berjalan. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, jangan dilenggok-lenggokkan. Kita ke masjid, orang udah iqamah. Bentuk sederhananya apa? Nggak usah lari-lari. Cukup berjalan seperti biasanya saja, agak dicepatkan sedikit.